Pemirsa, kita beralih ke top topik yang kedua. Setelah menempuh penerbangan hampir 10 jam, kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Ketibaannya para jemaah diiringi suasana haru sebagai langkah awal para tamu Allah saat menginjakan kaki di kota Madinah. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apalagi bersama Kata Oma. Kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah waktu setempat. Jemaah disambut hangat oleh perwakilan pemerintah Indonesia serta pihak otoritas Arab Saudi. Penyambutan semakin khidmat dengan lantunan salawat Tola al-Badru alaina yang mengiringi langkah para jemaah sebagai simbol ucapan selamat datang ke Tanah Suci. Suasana haru dan air mata tak terbendung terlihat di wajah para jemaah. Rasa syukur dan bahagia menyatu saat mereka akhirnya tiba untuk menunaikan ibadah haji. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman menyampaikan rasa syukurnya dipanjatkan atas kedatangan jemaah kloter pertama yang berjalan dengan lancar. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia terus memastikan seluruh layanan bagi jemaah berjalan optimal, mulai dari proses kedatangan hingga pemberangkatan menuju hotel. Pemirsa, hari ini sebanyak 15 kloter atau sekitar 6.000 jemaah calon haji asal Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Hingga sore ini sudah ada sekitar 7 kloter jemaah haji yang tiba di Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Madinah. Selamat malam waktu Indonesia. Mahmud, bagaimana proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Baik, selamat malam Gemma. Hingga sore ini waktu Arab Saudi, sudah ada sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Indonesia yang telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi. 7 kloter jemaah haji yang telah tiba tersebut merupakan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Jakarta, embarkasi Yogyakarta, Solo, Medan, Lombok, dan juga embarkasi Makassar. Jemaah haji embarkasi Yogyakarta merupakan jemaah haji yang tiba perdana di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yakni tiba pada pagi tadi tepatnya pada pukul 06.30. Kedatangan jemaah haji di Tanah Suci ini disambut secara resmi oleh perwakilan pemerintah, perwakilan syarikat, dan juga petugas BPIH Arab Saudi. Selain itu, kedatangan jemaah haji di Kota Suci ini juga mendapat sambutan hangat dari warga Madinah dengan diberi sambutan dengan sambutan sholawat, di mana sambutan ini merupakan sebuah sambutan penghormatan dan juga ucapan selamat datang warga Madinah terhadap jamaah haji asal Indonesia. Pada hari ini, sebanyak 15 kloter jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan tiba di kota Madinah. Kedatangan jamaah haji di kota Madinah ini menggunakan 2 skema. Yang pertama adalah skema fast track dan yang kedua adalah skema reguler. Ada perbedaan antara 2 skema ini, di mana kedatangan jemaah haji dengan menggunakan skema fast track ini, pemeriksaan imigrasi, baik itu visa, paspor, dan juga kartu nusuk, serta perekaman sidik jari dilakukan di tanah air. Sehingga ketika jemaah haji tiba di Bandara Arab Saudi, jamaah haji tidak perlu melakukan pengecekan ulang, sehingga begitu tiba di bandara, jamaah bisa langsung menuju ke bus dan kemudian diantarkan ke hotel masing-masing yang telah disediakan. Sementara itu, untuk skema reguler, ketika jamaah haji Indonesia dengan skema reguler tiba di bandara di Arab Saudi, maka diperlukan pemeriksaan administrasi yang dilakukan di bandara. Pemeriksaan berupa pemeriksaan visa, paspor, dan juga pemeriksaan perekaman sidik jari, serta beberapa verifikasi lainnya. Proses pemeriksaan administrasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Nantinya setelah seluruh proses administrasi ini selesai dilakukan, baru jamaah haji tersebut diarahkan menuju bus-bus yang telah disiapkan dan kemudian diarahkan menuju ke hotel-hotel yang telah disediakan.
Di kota Madinah ini ada sebanyak 108 hotel yang disediakan untuk menampung jamaah haji asal Indonesia, di mana dari 118 hotel tersebut keseluruhannya berada di area Markazia. Area Markazia ini adalah salah satu ring satu terdekat dengan Masjid Nabawi. Bahkan beberapa hotel yang menjadi lokasi penginapan jamaah haji ini berada sangat dekat, bahkan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Dengan dekatnya jarak hotel dan juga Masjid Nabawi, tentu ini akan memudahkan bagi jamaah haji Indonesia untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Gemma. Ya, Mahmud, setelah tiba di Madinah, apa aktivitas yang akan dilakukan oleh jemaah haji selama di Tanah Suci? Baik, seluruh jemaah haji gelombang pertama ini akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang ada di kota Madinah. Untuk kemudian seluruh jamaah ini rata-rata mendapatkan waktu 8 hingga 9 hari untuk tinggal di Madinah sebelum selanjutnya akan digeser ke kota suci Makkah pada sekitar seminggu ke depan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh jemaah haji selama di Madinah, seperti melakukan berbagai ibadah yang ada di Masjid Nabawi, seperti melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Jamaah haji juga bisa melakukan ziarah ke Raudhah ataupun ke makam Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di sini juga banyak situs-situs bersejarah. Jamaah haji juga bisa melakukan kunjungan ke beberapa situs bersejarah yang ada di Masjid Nabawi. Namun, meskipun jamaah haji bisa melakukan berbagai aktivitas, Kepala Daerah Kerja Madinah mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia ini untuk tidak terlalu memforsir beribadah selama di Nabawi, karena dia takutkan kondisi fisik justru akan mengalami drop ketika akan memasuki puncak ibadah haji di Mekah. Kepala Daker juga mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia ini untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan tidak lupa mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi. Sehingga dengan kondisi fisik yang prima, diharapkan jamaah haji juga bisa beribadah secara maksimal. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas informasi Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penantian itu akhirnya sampai pada tujuannya. Bertahun-tahun menunggu, menyisihkan harap dalam doa yang tak pernah putus. Pagi ini di Madinah, langkah-langkah penuh haru itu akhirnya menjejak Tanah Suci. Udara hangat Madinah menyambut calon haji asal Indonesia. Wajah-wajah yang semula letih berubah menjadi penuh dengan air mata. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah jawaban atas doa yang dipanjatkan selama bertahun-tahun. Lantunan salawat Tola Al-Badru Al-Aina mengalun, menembus suasana pagi yang tenang, seakan memeluk setiap langkah para tamu Allah. Di antara ratusan jemaah itu, ada Siti Anisah, perempuan asal Jakarta Timur. 13 tahun ia menunggu, menyimpan harap dan tak pernah padam. Hari ini, air matanya jatuh di tanah Madinah, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak terucapkan. Ya Pak, bahagia, capek tapi senang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini? 13 tahun. 13 tahun. Bersama ibu dan adik. Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Bertiga aja sih. Oh, bertiga. Iya. Kemarin take off-nya jam berapa Pak dari Jakarta? Jam harusnya 00.45 tapi agak delay ya, sekitar setengah 2 baru take off. Di sisi lain, petugas haji Indonesia telah siaga, menyambut, memandu dan memastikan setiap jamaah merasa aman. Kedatangan kloter pertama berjalan lancar. Namun lebih dari itu, ini adalah awal dari perjalanan besar yang penuh makna. Alhamdulillah, insya Allah sangat lancar. Kami menyambut, melihat di lapangan tadi, di bandara, di sini juga lancar. Dengan personil yang komitmen melayani, insya Allah ini yang insya Allah sangat lancar. Di kota Nabi ini, setiap langkah akan menyimpan cerita tentang sabar yang panjang, tentang harap yang tak pernah hilang, dan tentang air mata yang akhirnya jatuh saat mimpi itu menjadi kenyataan. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.